Oke Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan update lagi informasi seputar Rohingya. Seperti apa tanggapan orang Rohingya yang sudah ada 28 tahun di Indonesia. Nampaknya di sini orang ini itu meminta bantuan ya. Dan di video kali ini juga kita akan sampaikan ada yang terbaru, yaitu 11 orang Rohingya yang tiba di Dumai, Riau. Seperti yang kita ketahui sebelumnya juga ada 9 orang yang berasal dari Rohingya itu turun di PD Aceh akan menuju Dumai, Riau, tetapi keburu dicegat oleh masyarakat dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Di situ dikembalikan ke penampungan, ada 9 orang. Kemudian di hari berikutnya inilah yang 11 orang yang berbeda. Pada awalnya pihak kepolisian di sini kronologinya itu menerima laporan dari masyarakat yang belum tidur pada waktu itu karena ketiga orang Rohingya ini lontang-lantung pada malam hari seperti yang sedang mencari makan. Kemudian dengan kecurigaan adanya 3 orang asing tersebut, masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian yang ada di sana. Setelah pihak kepolisian di sana menampung orang-orang Rohingya itu untuk sementara di sana, itu dikasih makan terlebih dahulu teman-teman ya. Meskipun warga di sana menolak untuk menampung mereka, ya tetap di sini dikasih makan dahulu. Setelah itu orang-orang Rohingya ini diselidiki dan dicari informasinya oleh pihak kepolisian seperti apa dari 3 orang Rohingya tersebut, dan dicarilah yang lainnya. Ternyata masih ada 8 orang Rohingya yang ada di sebuah pondok. Akhirnya jumlahnya itu menjadi 11 orang. Nah, ketika ditanya oleh pihak kepolisian, ini sangat kesulitan untuk ditanya mereka mendarat di mana karena bahasa yang mereka gunakan itu tidak dimengerti. Mereka menggunakan bahasanya tidak bisa bahasa Indonesia dan juga tidak pula bisa bahasa Inggris, sehingga sulit untuk diajak komunikasi. Kemudian ketika diperiksa dokumen mereka, data-datanya itu identitasnya tidak ada ya. Tidak ada kartu identitas, kemudian tidak ada dokumen resmi ataupun juga paspor, sehingga di sini pihak kepolisian masih menyelidiki masalah ini. Dari manakah mereka dan siapakah yang mengantarkan orang-orang Rohingya tersebut bisa sampai ke Dumai, Riau. Di sini pihak kepolisian mengamankan ke-11 orang Rohingya tersebut di kantor keimigrasian untuk dicari data-datanya. Nah, kenapa orang-orang Rohingya ini yang turun di Aceh? Itu menurut saya sih itu turunnya di Aceh juga ya, sampai ke Dumai, Riau, karena sebelumnya ada yang dari Aceh yang mau ke Dumai, Riau. Ketika orang-orang Rohingya ini turun dari Aceh, mendarat di Aceh, itu tujuan mereka ini antara Medan dan juga Riau. Ada yang juga ke Medan lalu ke Riau, kemudian ada yang langsung ke Riau. Di sana itu isunya itu membuat KTP palsu. Bahkan di sini Muhadjir menanggapi ya, di sini Muhadjir ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK. Kita bacakan dulu biar ada jelas sumbernya. Muhadjir Effendi menilai kabar etnis Rohingya memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membawa kartu tanda penduduk KTP palsu yang diduga dibuat di kota Medan, Sumatera Utara. Di sini menandakan tanda birokrasi kecolongan, tetapi saya termasuk orang yang sangat menyesalkan sampai terjadi, dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu. Kemudian menteri tersebut mengatakan mungkin jangan-jangan sudah banyak para pengungsi ini kemudian melakukan naturalisasi secara diam-diam. Ia pun mengatakan lantas meminta pemerintah harus tegas meminta pertanggungjawaban kepada UNHCR. UNHCR pintanya harus mencarikan tempat bagi orang-orang ini yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, kenapa orang-orang Rohingya yang turun di Aceh kemudian ke Medan membuat KTP palsu? Untuk apa? Jawabannya ya untuk bisa menetap di Indonesia dan bisa bekerja ke Malaysia. Jadi seperti yang saya sampaikan dari beberapa sumber berita sebelumnya, orang Rohingya ini turun di Aceh, kemudian dibawa ke kota Medan untuk membuat KTP palsu. Setelah membuat KTP palsu, mereka ini akan ke kota Dumai ataupun ke Riau ya, kita katakan Riau. Nah, di Riau itu kenapa mereka memilih Riau? Karena dekat dengan Malaysia untuk melakukan penerbangan untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Itu sudah ada kabarnya di berita sebelumnya, yaitu TNI sudah mengamankan orang-orang Rohingya yang memang ada tekong di sana, dan mereka ini dijanjikan upah yang begitu besar. Jadi mereka menggunakan KTP palsu di Indonesia adalah untuk menjadi PMI ilegal, yaitu pekerja migran Indonesia ilegal. Jadi bisa bekerja ke luar negeri, ke Malaysia dengan dokumen-dokumen dari Indonesia. Jadi seperti itu ceritanya kenapa Medan dan Riau menjadi tujuan mereka di Indonesia. Kemudian sebelumnya kita lihat juga nih, ada yang 28 tahun mengungsi di Indonesia. Jangan lupa anak cucunya dipulangkan, ini salah satu dedengkotnya Rohingya katanya nih.
Ini dari caption netizennya seperti itu. Negara orang, mana enak kita tinggal di rumah orang. Harapannya kita mohon sama dunia dengan PBB, sama yang pemerintah Indonesia pun, kita minta tolong bantu yang ada yang bangsa yang dapat hak dapat sama UNHCR sama seluruh dunia. Kita minta anak-anak kami harapan kalau mau tinggal di sini sementara pun tolong kasih bantu sama anak-anak kami mau belajar ini sekolah. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sekalipun orang-orang Rohingya ini ditampung di Indonesia dan mereka tidak boleh bekerja di Indonesia, kemudian biaya mereka ini ditanggung UNHCR, tetapi mereka tentunya ingin berinteraksi, mereka jenuh, ingin mencari pekerjaan, ingin memastikan masa depan anak-anak mereka itu seperti apa, anak-anak mereka juga ingin disekolahkan. Ya tentunya akan ada tuntutan di sini dari orang-orang Rohingya ini, entah itu ke pemerintahan yang menampung mereka ataupun juga ke PBB, UNHCR yang selama ini menjadi bagian dari mereka yang melancarkan mereka bisa masuk ke wilayah kita. Kemudian di sini situasi Rohingya yang mendaftarkan diri di Labuan Deli Sumut di Deli Serdang ya. Nah, masakin mie aja Bu, ntar kalau kasih daging terus betah mereka ini. Oke, jadi di sini masyarakat di sana membuat mie juga nih ya. Tuh mie-nya. Jadi ada mie. Ya meskipun masyarakat Deli Serdang mayoritas menolak, bahkan kepala desanya juga menolak untuk menampung Rohingya, tetapi mereka tetap memperlakukan mereka secara kemanusiaan. Dan ibu-ibu di sana di sini sibuk untuk membantu orang-orang Rohingya, bahkan dari lelakinya juga di sini pada ini ya, ngebelah kayu bakar buat masak-masak Rohingya. Jadi tenaga masyarakat di sana diberikan kepada orang-orang Rohingya untuk membantu mereka dari segi tenaga dan juga makanan guys. Wah, warga itu selain bekerja keras untuk hidup sendiri, bekerja keras juga ya untuk imigran gelap. Mereka tinggal rebahan, berak dan buat anak. Gimana gak banyak orang Rohingya yang datang dikasih makan yang enak-enak kayak terjamin hidup mereka. Ya kalau yang di sini nggak dikasih daging ya, dikasih mie. Pengen tahu tuh mau nggak ya dikasih mie ya. Selanjutnya kita akan bahas juga nih klarifikasi dari mahasiswa, akan kita sampaikan beberapa poin di segmen selanjutnya guys.